Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafzi Rizda Izzati, NIM 2520085, Prodi PTIK 2C dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester struktur data, yang dimana dosen pengampu saya Gusnita Darmawati. Saya akan menjelaskan materi tentang antrian atau queue. Apa itu antrian? Antrian disebut juga waiting line, yaitu penambahan elemen baru yang dilakukan pada bagian belakang dan penghapusan elemen dilakukan pada bagian depan. Sistem pengaksesan pada antrian menggunakan sistem FIFO, first in and first out, artinya elemen yang pertama masuk itu yang akan pertama dikeluarkan dari antrian. Maka queue adalah sekumpulan elemen yang jika ada elemen baru yang ditambahkan, maka elemen tersebut akan berada di bagian belakang antrian. Jika ada elemen yang harus dihapus atau keluar dari antrian, maka elemen yang dikeluarkan adalah elemen yang berada di sisi depan antrian. Selanjutnya, kita akan bahas dari karakteristik queue. Queue memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama, elemen antrian, yaitu item-item yang data yang terdapat di elemen antrian. Yang kedua, head atau front, yaitu elemen terdepan dari antrian. Yang ketiga, tail atau elemen terakhir dari antrian. Yang keempat, jumlah elemen pada antrian. Dan yang terakhir adalah status atau kondisi dari antrian. Selanjutnya, kondisi antrian yang menjadi perhatian adalah yang pertama, penuh. Bila elemen di antrian mencapai kapasitas maksimum antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Yang kedua, kosong. Bila tidak ada elemen di antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kasus kesalahan, kondisi kesalahan underflow. Operasi-operasi pokok di queue. Operasi pokok dari antrian adalah yang pertama, create queue atau konstruktor menciptakan antrian kosong queue. Yang kedua, add queue, memasukkan elemen X sebagai elemen akhir di queue. Yang ketiga, remove queue atau mengambil elemen depan di antrian queue ke elemen X. Operasi-operasi pengaksesan tambahan yang dapat dilakukan adalah head queue atau front, mengirim elemen terdepan tanpa menghapus. Operasi-operasi queue tambahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, is empty queue, mengirim apakah antrian queue adalah kosong. Yang kedua, is full queue, mengirim apakah antrian queue adalah penuh bila kapasitas antrian queue didefinisikan. Yang ketiga, is overflow queue, mengirim apakah antrian queue telah mengalami overflow. Yang keempat, is underflow queue, mengirim apakah antrian queue mengalami underflow. Operasi-operasi terhadap seluruh antrian queue antara lain, yang pertama, size queue, mengetahui jumlah elemen di antrian queue. Yang kedua, is equal queue, mengirim apakah antrian Q1 dan Q2 sama isinya. Selanjutnya, kita akan bahas penggunaan queue. Simulasi antrian di dunia nyata antara lain, yang pertama, antrian pembelian tiket di depan loket untuk bis, kereta api, dan bioskop. Yang kedua, antrian mobil di depan gerbang jalan tol. Dan yang terakhir, antrian kendaraan di jalanan umum. Sistem produksi. Yang pertama, barisan bahan atau komponen yang akan diproses suatu mesin. Yang kedua, barisan bahan atau komponen yang akan diproses suatu manusia. Selanjutnya, saya akan mencoba memberikan contoh dari antrian atau queue. Pada gambar pertama, kita bisa melihat beberapa orang sedang mengantri pada sebuah loket.
Pada saat kita mengantri, setiap kali ada orang yang datang, otomatis orang tersebut akan berada di belakang antrian, bukan? Dan siapakah orang yang pertama kali dilayani? Nah, benar sekali. Orang yang pertama kali datang atau orang yang berada di sisi depan antrian atau dalam sebuah antrian, maka dialah yang akan pertama kali dilayani dan dialah yang akan pertama kali keluar. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang terakhir datang pada sebuah antrian, maka dialah yang akan terakhir keluar. Ada beberapa poin penting, di antaranya, siapa orang yang pertama atau yang berada paling depan dalam sebuah antrian, siapa yang berada paling belakang, dan berapa orang yang ada dalam antrian tersebut. Selanjutnya, ini adalah sebuah elemen atau data. Nah, pada queue atau antrian, pada struktur data pun sama, hanya saja pada ini dalam bentuk orang dan ini dalam bentuk data atau elemen. Pada data ini kita bisa melihat yang akan pertama kali datang adalah angka 87 dan yang terakhir datang adalah 65. Maka yang pertama kali keluar dalam sebuah antrian adalah angka 87, selanjutnya angka 25, angka 85, dan yang terakhir adalah angka 65. Begitu juga seterusnya, di mana yang pertama masuk, dialah yang pertama keluar, dan yang terakhir masuk, dialah yang terakhir keluar. Jenis-jenis queue. Yang pertama adalah DQ. DQ adalah antrian di mana elemennya bisa masuk dan keluar lewat kedua ujungnya. Biasanya DQ disajikan dengan menggunakan double linked list yang memiliki dua buah pointer yang menunjuk ke posisi sebelumnya dan sesudahnya. DQ mempunyai dua jenis variasi, yaitu yang pertama DQ input terbatas dan yang kedua DQ output terbatas. DQ input terbatas adalah suatu DQ yang membatasi pemasukan elemen hanya pada satu ujung dari list, sementara penghapusan elemen boleh dilakukan pada kedua ujung list. Yang kedua, DQ output terbatas merupakan kebalikan dari DQ input terbatas, yaitu suatu DQ yang membatasi penghapusan elemen hanya pada satu ujung dari list, sementara pemasukan elemen boleh dilakukan pada kedua ujung list. Selanjutnya kita akan bahas operasi pada program queue. Yang pertama adalah queue untuk membuat suatu antrian baru yang kosong tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu antrian kosong. Yang kedua, EQ untuk menambahkan suatu item baru ke ujung suatu antrian perlu item dan tidak mengembalikan sesuatu. Yang ketiga, DQ untuk menghapus item depan dari antrian tidak memerlukan parameter dan mengembalikan itemnya antrian termodifikasi. Nah, selanjutnya is full untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Is empty untuk menguji, untuk melihat apakah antrian dalam keadaan kosong, tidak memerlukan parameter dan pengembalian nilai boolean. Selanjutnya create untuk menciptakan dan menginisialisasi queue. Selanjutnya size untuk mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrian, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Selanjutnya yang terakhir adalah clear untuk menghapus elemen-elemen antrian. Baiklah, sekian dulu penjelasan materi dari saya tentang antrian atau queue. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa mengerti apa yang saya jelaskan dan jika saya ada kesalahan, baik itu dalam perkataan atau perbuatan, saya mohon diberikan maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.